Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Boni hanya kelelahan, tapi diragukan tampil lawan Como di Coppa Italia. Kondisi fisik Ange Yohan Boni menjadi perhatian besar setelah kemenangan Inter Milan atas Genoa dalam laga pekan ke-27 Serie A. Striker Prancis tersebut terlihat meninggalkan lapangan dalam kondisi kurang nyaman, memicu kekhawatiran jelang agenda padat Nerazzurri, termasuk duel Liga Prancis semifinal Coppa Italia kontra Como 1907 pada tengah pekan ini. Menurut laporan Sport Mediaset, Boni mengalami affaticamento alias kelelahan otot. Kabar baiknya, hingga saat ini tidak ada indikasi cedera serius dan sang pemain belum dijadwalkan menjalani tes instrumental MRI atau pemeriksaan lanjutan. Hari ini, Boni tetap hadir di Appiano untuk menjalani latihan pemulihan bersama rekan-rekannya yang tampil penuh saat melawan Genoa. Ia mengikuti sesi latihan atletik ringan, sinyal bahwa kondisinya masih dalam pengawasan, bukan darurat medis. Derby Milano untuk Leon Goretzka, Inter unggul, manuver Ausilio dan sinyal dari Oktri. Aroma Derby Milano tak hanya terasa di lapangan, tetapi juga di meja negosiasi jelang bursa transfer musim panas 2026. Kali ini, dua raksasa kota mode, Inter Milan dan AC Milan, dikabarkan saling sikut demi mendapatkan tanda tangan gelandang Jerman, Leon Goretzka. Gelandang milik Bayern Munich itu disebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis. Status bebas transfer menjadikannya salah satu emas murni di pasar. Sosok berpengalaman dengan jam terbang tinggi di Liga Champions dan level internasional. Meski Milan bergerak cepat, Inter disebut berada di depan dalam perburuan Goretzka. Kuncinya ada pada manuver direktur olahraga mereka, Piero Ausilio, yang dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan agen yang menaungi Goretzka. Menariknya, kebijakan pemilik Inter, Oktri Capital Management, yang sebelumnya ketat terhadap pemain berusia di atas 30 tahun, disebut mulai lebih fleksibel. Jika pemain tersebut berada di level elit dan bisa memberi dampak instan, pengecualian sangat mungkin diberikan. Bagi pelatih Christian Cifu, Goretzka bisa menjadi fondasi penting dalam rencana transisi taktik ke-3, 4, 2, 1. Krisis striker, Inter andalkan duet Esposito dan Thuram untuk Scudetto dan Coppa Italia. Inter Milan kini memburu gelar ganda domestik, yakni Serie A dan Coppa Italia, setelah tersingkir dari Liga Champions. Namun, misi tersebut harus dijalankan dalam situasi darurat penyerang. Tanpa kehadiran Lautaro Martinez yang masih absen, serta cedera terbaru Ange Yohan Boni di menit akhir laga kontra Genoa, pelatih Christian Cifu tidak memiliki banyak opsi. Pilihannya jelas, mengandalkan duet tersisa, Pio Esposito dan Marcus Thuram untuk dua laga krusial melawan Como di leg pertama semifinal Coppa Italia, dan AC Milan dalam duel derby pekan ke-28 Serie A. Rasa pahit tersingkir lebih awal dari Liga Champions di tangan Bodo Glimt, masih meninggalkan bekas, tetapi di Appiano, target musim ini sebenarnya sudah lama dipatok, yakni mengawinkan Scudetto dengan Coppa Italia. Target ganda ini menjadi pembersih noda, paling ampuh atas kekecewaan tersebut. Secara psikologis, keberhasilan itu akan menegaskan bahwa musim Inter Milan tetap sukses, meski mimpi Liga Champions kandas lebih awal. Inter Milan incar peron, generasi lini tengah dimulai. Inter Milan kembali menghidupkan minat terhadap gelandang milik Como, Maximo Peron. Mantan pemain Manchester City itu kini muncul sebagai target potensial Nerazzurri untuk bursa transfer musim panas mendatang, seiring rencana perombakan di lini tengah. Langkah ini bukan sekadar rumor biasa, Inter Milan memang tengah menyusun strategi jangka panjang, terutama di sektor gelandang bertahan yang menjadi poros permainan tim dalam beberapa musim terakhir. Maximo Peron, kelahiran 2003, tampil sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Serie A musim ini. Bersama Como, ia memainkan peran sentral dalam upaya klub menembus papan atas klasemen.
Namun, misi Inter tidak akan mudah. Como menganggap Peron sebagai bagian inti proyek jangka panjang mereka. Klub promosi tersebut tidak berniat melepas sang gelandang dengan harga murah. Nilai pasar Peron sudah melampaui 30 juta euro, dan Como diyakini akan meminta angka yang lebih tinggi jika negosiasi benar-benar dimulai. Inter Milan siap lepas Calhanoglu dan Barella, jika meminta hengkang. Dua penggawa Inter Milan, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu, menjadi pusat perhatian jelang bursa transfer musim panas 2026. Namun yang membuat situasi ini unik adalah satu hal, keputusan akhir ada di tangan para pemain, bukan sepenuhnya di tangan klub. Inter Milan bersikap tegas soal valuasi dan prinsip, tetapi tetap membuka ruang jika sang pemain benar-benar ingin mencari tantangan baru. Inter tidak berada dalam posisi terdesak secara finansial. Barella adalah salah satu simbol proyek jangka panjang Nerazzurri, energik, berpengalaman, dan berada di usia emas. Meski begitu, manajemen tetap menghormati prinsip profesionalisme, seperti yang dilaporkan oleh L'Interista, bahwa jika Barella benar-benar ingin mencoba pengalaman baru, Inter tidak akan memaksanya bertahan, namun klub tidak akan melepasnya dengan harga murah. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara ambisi mempertahankan skuad terbaik, dan penghormatan terhadap kehendak pemain. Inter Milan paling banyak menang dan clean sheet, di 5 liga top Eropa. Dominasi Inter Milan musim ini bukan sekadar narasi lokal Serie A secara statistik. Nerazzurri tampil sebagai tim terbaik di 5 liga top Eropa dalam dua aspek krusial, jumlah kemenangan dan clean sheet. Data terbaru menunjukkan Inter menjadi tim dengan kemenangan terbanyak dan pertahanan paling solid, dibanding seluruh klub di 5 kompetisi elit Eropa. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Inter bukan hanya kuat secara taktik, tetapi juga stabil secara mental dalam menghadapi tekanan panjang kompetisi. Di saat banyak rival kehilangan poin dalam laga-laga krusial, Inter justru mampu menjaga ritme kemenangan secara berkelanjutan. Tak hanya tajam di depan, Inter juga luar biasa dalam menjaga pertahanan. Dari 27 pertandingan, mereka mencatatkan 15 clean sheet, jumlah terbanyak di 5 liga top Eropa musim ini. Artinya, lebih dari separuh pertandingan liga mereka berakhir tanpa kebobolan. Sabatini soroti performa Thuram di Inter Milan, sepertinya ada yang tidak beres. Performa Marcus Thuram bersama Inter Milan tengah menjadi sorotan. Setelah sempat tampil tajam dan konsisten di lini depan Nerazzurri, penyerang asal Prancis itu kini dinilai sedang mengalami fase penurunan performa. Pengamat sepak bola Italia, Sandro Sabatini, turut memberikan analisis tajam terkait situasi tersebut melalui kanal YouTube pribadinya. Dalam ulasannya, Sabatini menyampaikan kesan pribadi terhadap kondisi terkini Thuram. Ia mengakui bahwa penilaiannya bisa saja keliru, namun secara kasat mata ada sesuatu yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya harus katakan bahwa dia tampaknya tidak berada dalam momen terbaiknya. Kesan saya, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam mencetak gol dan terlihat agak redup, bahkan dari segi suasana hati, ujar Sabatini. Sabatini juga menambahkan bahwa Thuram seperti memikul beban, karena tidak lagi memiliki frekuensi gol seperti saat berada di periode terbaiknya. Cuma sebuah kesan, bisa saja, saya bisa saja salah. Tetapi menurut saya dia memang tidak benar-benar terlihat antusias dengan apa yang dia lakukan. Jelas dia merasakan beban karena tidak lagi memiliki frekuensi gol seperti yang ia miliki di momen-momen terbaiknya. Bukan hanya Barcelona, dua raksasa Inggris ikut incar Bastoni. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni dikabarkan menjadi target sejumlah klub elit Eropa. Bukan hanya Barcelona, tetapi juga Arsenal dan Liverpool disebut-sebut tengah memantau situasi sang bek tengah. Di usia 26 tahun, Bastoni dinilai telah memasuki periode emas dalam kariernya.
Kombinasi ketangguhan defensif khas Italia dengan kemampuan distribusi bola yang elegan membuatnya menjadi salah satu bek modern, paling komplit di Eropa saat ini. Bagi Inter, Bastoni bukan hanya pemain inti, tetapi simbol proyek jangka panjang klub. Ia masih terikat kontrak panjang dan menjadi bagian penting dari ambisi Nerazzurri di Serie A maupun kompetisi Eropa. Manajemen Inter diyakini tidak memiliki niat menjual sang bek, kecuali ada tawaran luar biasa yang sulit ditolak. Selain itu, stabilitas finansial klub juga tidak dalam kondisi darurat yang memaksa penjualan aset utama. Inter Milan selangkah lagi dapatkan Oumar Solet. Udinese pasang harga 25 juta euro. Inter Milan dilaporkan semakin dekat untuk mengamankan jasa bek tengah milik Udinese, Oumar Solet, yang dipatok dengan harga 25 juta euro. Menurut laporan jurnalis ternama Niccolò Sira via FC Internews, manajemen Nerazzurri sudah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan sang pemain, dan tengah mendorong kesepakatan agar bisa segera dirampungkan. Namun, transfer ini belum sepenuhnya hijau. Ada satu faktor krusial yang harus ditunggu Inter sebelum benar-benar menuntaskan proses negosiasi. Langkah konkret sudah dilakukan Inter dengan membuka dialog bersama agen Solet, Gordon Stipic. Menariknya, Stipic juga merupakan agen dari gelandang andalan Inter, Hakan Calhanoglu. Faktor kedekatan ini diyakini bisa mempermudah jalur komunikasi antara kedua pihak. Manajemen Inter Milan melihat Solet sebagai profil ideal untuk memperkuat lini belakang musim depan. Dengan usia 26 tahun dan pengalaman bermain di level atas Eropa, bek asal Prancis itu dinilai memenuhi kriteria bek modern, kuat secara fisik, agresif dalam duel, dan nyaman memainkan bola dari belakang. Sebelum bersinar bersama Udinese, Solet juga sempat membela Red Bull Salzburg, di mana ia mendapatkan pengalaman tampil di kompetisi Eropa. Zielinski ingin tutup musim dengan 2 gelar bersama Inter Milan. Gelandang andalan Inter Milan, Piotr Zielinski secara terbuka menegaskan target tinggi Nerazzurri, yakni meraih doblete alias gelar Serie A dan Coppa Italia musim ini. Dalam momen krusial yang bisa menjadi penentu arah musim, Zielinski menegaskan bahwa segalanya masih berada dalam kendali tim asuhan Christian Cifu. Fantastis rasanya jika bisa meraih doblete Serie A dan Coppa Italia. Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan trofi-trofi penting ini. Semuanya ada di tangan kami, ujar Zielinski. Pernyataan tersebut menegaskan mentalitas juara yang ingin ditanamkan Inter jelang rangkaian laga berat, dimulai dari semifinal Coppa Italia melawan Como dan dilanjutkan derby panas kontra AC Milan. Bagi Zielinski, musim ini tetap tergolong positif meski Inter tersingkir dari Liga Champions. Kini, fokus sepenuhnya diarahkan untuk mengamankan 2 trofi domestik. Kegagalan di Eropa menjadi cambuk motivasi. Respons tim terlihat saat bangkit di kompetisi domestik, termasuk kemenangan penting atas Genoa. Zielinski juga menyoroti peran penting rekan setimnya, Hakan Calhanoglu. Calhanoglu punya kaki yang sangat terlatih. Wajar jika dia yang mengambil penalti. Itu adalah gestur tim.